Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki guru adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan bermakna. Bentuk rancangan ini bisa berbagai macam, bisa RPP, modul ajar, atau format lain yang dimiliki satuan pendidikan. Format apapun yang digunakan, yang penting memuat komponen minimalnya. Dengan begitu, rencana pembelajaran dapat membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam merancang pembelajaran adalah pendekatan backward design atau desain mundur. Maksudnya, kita merancang pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai atau dikuasai oleh peserta didik. Setelah tujuan dan hasil ditetapkan, baru kemudian merancang bagaimana cara peserta didik menunjukkan kompetensinya atau mengembangkan asesmennya. Bagian asesmen ini mencakup asesmen formatif awal untuk mengukur kesiapan, asesmen formatif sebagai umpan balik pembelajaran, dan asesmen sumatif untuk mengukur hasil belajar. Setelah menentukan dan mengembangkan asesmen, kita merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran seperti metode, strategi, dan aktivitas pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dengan begitu, mudah bagi kita untuk mengidentifikasi kebutuhan media ajar, sarana-prasarana, dan perangkat lain yang perlu disiapkan. Melalui pendekatan desain mundur, baik asesmen serta langkah pembelajaran yang kita rancang akan relevan dengan kompetensi yang diharapkan pada peserta didik. Jadi sasaran dari rancangan pembelajaran adalah pencapaian kompetensi peserta didik, bukan materi pembelajaran. Agar lebih jelas, yuk kita coba praktikan. Misal, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dari tujuan pembelajaran ini, kemudian kita identifikasi kemampuan prasyaratnya. Untuk ruang lingkup materi dalam tujuan pembelajaran ini, maka peserta didik perlu mengetahui terlebih dahulu ragam bentuk dan sumber energi. Maka untuk asesmen awal pembelajaran, peserta didik diajak bermain untuk memperlihatkan sejauh mana pengetahuan mereka terhadap sumber dan bentuk energi. Selanjutnya, kita tentukan asesmen akhirnya. Di akhir materi, peserta didik akan menunjukkan penguasaan kompetensinya dengan membuat laporan hasil penyelidikan yang berisi sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam aktivitas mereka sehari-hari. Bentuk laporan bisa dibebaskan kepada peserta didik agar terjadi diferensiasi produk. Namun, pendidik perlu menetapkan standar apa saja yang perlu dimuat dalam laporan. Standar ini dibuat dalam bentuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan begitu, walau peserta didik menghasilkan produk yang berbeda-beda, pendidik bisa tetap menilai asesmen secara objektif. Jadi saat menetapkan asesmen, pendidik juga sambil menyiapkan instrumen penilaiannya. Sekarang kita mundur ke aktivitas pembelajaran. Pada bagian ini, kita perlu menyesuaikan dengan alokasi JP yang kita miliki. Misal, pertemuan pertama, peserta didik belajar mengidentifikasi ragam sumber energi dan bentuk energi. Pada pertemuan kedua, peserta didik belajar konsep perubahan bentuk energi melalui kegiatan percobaan. Di pertemuan ketiga, peserta didik belajar menyelidiki perubahan bentuk energi yang ada di lingkungan sekolah. Setelahnya, baru diberikan tugas untuk melanjutkan penyelidikan di lingkungan tempat tinggalnya dan menyajikan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, kita tinggal mengembangkan kerangka ini menjadi langkah-langkah yang lebih terperinci untuk setiap pertemuan. Dari kerangka tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan media dan perangkat ajar lainnya yang perlu disiapkan. Misal, alat dan bahan, lembar kerja, bahan belajar, atau bahan bacaan seperti buku teks dan dari referensi buku lainnya. Dengan cara tadi, terlihat bahwa ada keterkaitan yang jelas antara tujuan, asesmen, dan langkah pembelajaran. Sebelum peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam menyelidiki, peserta didik sudah dipersiapkan dulu dan dilatih untuk melakukan penyelidikan. Rancangan tersebut dapat kita susun dalam modul ajar yang utuh sampai pembelajaran tuntas, atau disusun dalam rencana harian seperti RPP. Mungkin ibu bapak sudah sering dengar pesan untuk berkolaborasi antar pendidik dalam merancang tujuan pembelajaran.
Kenapa ya kita perlu berkolaborasi? Bayangkan satuan pendidikan ibu bapak memiliki beberapa rombongan belajar untuk satu kelas. Misalnya 3 rombel di kelas 1 SD. Masing-masing guru kelas merencanakan semua mata pelajarannya sendiri. Setiap guru tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan di bagian yang berbeda. Misalnya guru kelas 1A sangat berpengalaman dalam mengajarkan membaca. Guru kelas 1B lebih mahir mengajarkan berhitung. Sedangkan guru kelas 1C berpengalaman dalam membuat rubrik serta mengajar peserta didik dengan kemampuan yang beragam. Jika ketiga guru ini merencanakan pembelajarannya sendiri-sendiri, maka mutu pembelajaran yang diterima peserta didik di kelas 1A, 1B, dan 1C akan berbeda. Padahal, semuanya belajar hal yang sama. Guru juga akan kewalahan karena ada banyak perencanaan yang perlu dilakukan. Namun jika berkolaborasi, pendidik bisa berbagi peran dalam membuat perencanaan dan saling berbagi keunggulan dan pengalamannya masing-masing. Waktu perencanaan pembelajaran pun lebih efisien. Guru tidak lagi sendiri membuat semua perencanaannya. Hasilnya, setiap rombel bisa menjaga kualitas mutu pembelajaran yang sama dengan tetap mempertahankan ciri khas masing-masing guru. Cara berkolaborasinya bagaimana? Kita bisa melakukan perencanaan bersama dengan rutin, kemudian saling berbagi peran dan memberikan umpan balik. Jadi ibu bapak, dalam pembahasan ini ada 2 poin penting yang disampaikan dalam merancang pembelajaran. Pertama, gunakan pendekatan desain mundur agar asesmen dan langkah pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, berkolaborasilah dalam bentuk membuat rancangan. Dengan begitu, kualitas mutu pembelajaran tetap terjaga dan waktu perencanaan juga lebih efisien. Selamat merancang pembelajaran!